Oke, selamat datang di PLS, Partially Square 3. Hari ini kita akan membahas tentang uh, business strategy for resilience. Resilience itu populer dalam kondisi krisis ini. Strategi seperti apa yang memungkinkan perusahaan bertahan. Nah, resilience ini salah satu metode, salah satu kajian yang lagi trending saat ini untuk kajian tentang strategi ya, bisnis strategi. Nah, saya akan ambil variabel competitive advantage. Saya klik dulu di sini, latent variable competitive advantage. Saya akan pakai ini competitive advantage itu karena ini variable dependent, maka saya taruh di sebelah kanan. Oke. Variable competitive advantage itu survei kemarin kita adapt dari beberapa literaturnya Sings, Porter, sama Barney. Di dalam variable competitive advantage itu ada 6 item. Ini ada 6. Item pertama itu menjelaskan tentang bahwa reflektif ya, perusahaan kami mempunyai produk yang lebih baik dari kompetitor. Perusahaan kami mempunyai kemampuan untuk mengembangkan research and development lebih baik daripada kompetitor. Perusahaan kami mempunyai managerial capability lebih baik daripada kompetitor. Perusahaan kami profitable-nya lebih baik daripada kompetitor. Perusahaan kami punya image yang lebih bagus daripada kompetitor. Perusahaan kami punya competitive advantage yang lebih baik daripada kompetitor. Item nomor 6 agak aneh sih. Kan sudah jadi dia di summary ya dari competitive advantage tadi. Ini ada 6. Kemudian kita mau cari variabel independennya. Variabel independennya itu multiple supplier atau flexible contract ya. Jadi multiple supplier ya. Kalau tadi ada multiple supplier atau saya ganti ke flexible contract ya, FSC. Kemudian responsive pricing, saya coba pakai satu variabel lagi, responsive pricing. Oke, yang sederhana. Jadi variabel independennya itu flexible kontrak, kemudian variabel dependennya itu competitive advantage. Perusahaan yang punya flexible kontrak dengan suppliernya itu akan berdampak pada daya saing yang lebih tinggi. Kenapa? Karena flexible kontrak itu memungkinkan perusahaan itu membangun strategi responsive pricing atau responsive pricing capability-nya meningkat. Oke. Nah, setelah dia punya responsive pricing capability, maka dia akan punya kemampuan untuk menentukan competitive advantage. Kira-kira itu ya. Flexible kontrak itu hanya mungkin jika dia perusahaannya punya beberapa supplier ya. Saya bikin supplier di sini. Oke, ini.
Nah, saya bikin panahnya ke sana. Saya bikin panahnya ke bawah gini aja. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, saya rapikan dulu. Ini pelajaran menggambar ya. Jadi kita mulai dari bootstrapping aja dulu. Bootstrapping bukan dari algoritma dulu. Bootstrapping tujuannya untuk melihat tingkat signifikansinya. Apakah dia signifikan nggak path tadi? Apakah faktornya juga signifikan? Kita bootstrapping. Kita pencet yang otomatis aja dulu. Belum improve. Hasilnya path itu signifikan ya. Jadi panah-panah tadi, panah-panah yang di tengah ini path ini signifikan semua. Anda bisa lihat di bootstrapping ya. Kemudian Anda juga bisa lihat di bootstrapping seperti itu. Anda bisa lihat juga confidence intervalnya ada, intervalnya sampel, oke. Clipboardnya, sampelnya masing-masing itemnya itu juga signifikan, ada dong. Sementara kita fokus ke sini dulu ya. Ada banyak yang bisa Anda explore di sini. Kalau misalnya ini total indirect effect, specific total effect-nya, outer loading-nya, ini bisa dilihat ini kan. Ini signifikan semua juga tadi ya. Yang outer loading tadi signifikan semua. Kalau outer width itu untuk mengukur kalau dia formatif, kalau reflektif dia pakai outer loading. Formatif itu kalau kuesionernya perusahaan sebaiknya itu formatif. Kalau reflektif itu perusahaan saya, itu kuesionernya seperti itu. Nah, di sini outer loading-nya signifikan semua. Anda bisa lihat koefisien ini signifikan semua, ini semua signifikan. Kemudian path koefisiennya juga signifikan. Path koefisien yang ini, yang tengah ini, yang inner, ini outer ini namanya, ini inner model. Jadi modelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 model. 4 outer, ini outer model, ini 1 inner ya, inner model. Karena di dalam ini model sendirinya ada, ini variable independent, ini variable dependent yang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma. Start algoritma. Kita lihat algoritmnya seperti apa, koefisiennya kita bisa lihat algoritmnya. Angkanya gede mana ini ya? Oke. Kalau lihat angkanya ini kira-kira seperti ini. Multiple supplier 0,745, 0,482. Gede mana? Gedenya ke sana, lebih besar ini ya. Jadi efeknya lebih banyak ke sana. Multiple supplier itu efeknya lebih besar ke flexible kontrak ya. Daripada ke responsive pricing. Nah, flexible kontrak itu efeknya kemana? Dari 3 ini, dari 2 ini kan panahnya ke sana ya. Dia lebih dominan ke pricing, responsive pricing. Jelas? Responsive pricing itu efeknya ke sana 0,5. Jadi jalurnya gini. Multiple supplier itu berdampak pada flexible contract itu responsive pricing itu berdampak pada competitive advantage. Oke. Jadi ini model yang kita bahas pagi ini, ketemunya seperti itu. Ini ada pertanyaan sampai di sini? Ini pakai algoritma. Kalau tadi bootstrapping lihat signifikan apa enggak? Ada pertanyaan? Saya ulang ya. Jadi model di sini menceritakan bahwa perusahaan yang mempunyai banyak supplier
itu akan mempunyai kemampuan untuk membuat kontrak yang fleksibel, kontrak dengan suppliernya tadi. Nah, kontrak yang fleksibel tadi memungkinkan perusahaan itu akan membuat harga yang responsif. Nah, harga yang responsif itu memungkinkan perusahaan untuk mempunyai keunggulan kompetitif. Itu idenya. Sampai di sini, ada pertanyaan?